rasa was-was tidak pan kudu wani ngadepi tansah resik Oke sahabat Argeo Vlog, kita ada di Petitaan Belahan bersama Mas Astono. Iya, yang awal Petitaan Belahan dari BPCB Jawa Timur. Mas Astono ini letaknya di dusun apa? Dusun Belahan Jowo, desa Belahan Jowo, desa Wonosuyo. Sunyo. Oh, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Oke, apa yang bisa diceritakan dari Petitaan Belahan ini, Mas? Petitaan Belahan ini peninggalan dari Kerajaan Kauripan, Raja Erlangga. Oh, tahu dari mana Erlangga? Tahu dari kalau di buku-buku ya. Di buku-buku begitu ya. Iya, terkait dengan penafsiran dari Petitaan Belahan, ada perbedaan pendapat dari para ahli terkait dengan penafsiran Petitaan Belahan itu ya. Yang pertama, pendapat yang dikeluarkan oleh N.J. Krom pada tahun 1923. N.J. Krom menyatakan bahwa Petitaan Belahan berasal dari masa Airlangga. Hal ini juga senada seperti yang diungkapkan oleh Kempers, bahwa Petitaan Belahan terkait dengan Erlangga yang diperkirakan dibangun tahun 971 Saka atau 1049 Masehi. Hal ini didasarkan adanya lempengan batu yang berukir relief yang menunjukkan kronogram. Erlangga wafat pada tahun 1049 Masehi dan diduga didarmakan di Petitaan Belahan yang diwujudkan dengan arca Garuda Wisnu Kencana. Pendapat itu kemudian dibantah oleh T.H.R. Singh pada tahun 1968 yang berpendapat bahwa Petitaan Belahan berasal dari masa Pusindok. Alasannya karena adanya keberadaan prasasti Cunggrang yang berangkat tahun 929 Masehi yang berada tidak jauh dari Petitaan Belahan. Prasasti Cunggrang menyebutkan tentang Dharma Patapan I Pawitra. Profesor Agus Aris Munandar sendiri pada tahun 2011 berpendapat bahwa Petitaan Belahan berasal dari masa Majapahit. Alasannya didasarkan atas ciri gaya seni arca di Petitaan Belahan, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri yang memperlihatkan sikap kaku khas gaya patung Majapahit. Dalam edisi sebelumnya saya pernah
buat video tentang petitaan Jolotundo yang kemudian menyinggung dari petitaan belahan, di mana petitaan Jolotundo berada di sisi barat, sedangkan petitaan belahan berada di sisi timur dari Gunung Penanggungan. Keberadaan petitaan belahan menjadi menarik karena dikaitkan dengan prasasti Cunggrang yang berada tidak jauh dari belahan, tepatnya di Desa Bulusari, yang dikeluarkan oleh Mpu Sindok yang memiliki angka tahun 929 Masehi. Prasasti Cunggrang menyebutkan tentang Dharma Patapan I Pawitra. Apakah Dharma Patapan I Pawitra itu adalah petitaan belahan? Ini yang menjadi penafsiran lebih lanjut dari berbagai ahli. Tersebut dari Jajawa, Baginda berangkat ke desa Padamean, berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang, ke arah asrama para petapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Luang jurang ternganga-nganga ingin menelan orang yang memandang. Habis menyerap pemandangan, masih pagi kereta telah siap. Ke barat arahnya menuju gunung melalui jalannya dahulu. Tiba di penginapan Japan, barisan tentara datang menjemput. Yang tinggal di pura iri kepada yang gembira pergi menghadap. Menjadi menarik di mana petitaan belahan ini dikaitkan dengan prasasti Cunggrang yang berangkat tahun 929 Masehi yang dikeluarkan oleh Mpu Sindok. Dalam prasasti Cunggrang disebutkan tentang Dharma Patapan I Pawitra. Nama Cunggrang dan Pawitra itu sendiri juga muncul dalam naskah Negara Ketagama Pupuh 58, di mana disebutkan, diceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk dari Jajawa. Baginda berangkat ke desa Padamean, berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang, lalu ke arah asrama para petapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Oke, kita lihat di sini. Ini ada apa nih di sini? Chandra Senggala. Chandra Senggala. Kalau Memet. Oh, Memet ya? Iya. Berarti dia memuat angka tahun. Bacanya Ya, gimana ini? Gimana? Bacanya gimana? Ini Ini. melambangkan Itu ada kala. Ya. Kala. Terus Macam tengah itu kan matahari. bulan. Markam bulan. Ya. Bulan. Itu ada manusia juga ya? Manusia ya. Tapi kalau di buku-buku kan disebutnya itu Chandra, Sinahut, Kala. Kala. Ya. Bulan itu Bulan, ya. 1, Sinahut itu 3, Kala itu nilainya 9, 931. 931 itu berarti kalau Masehinya ditambah 78, 1009. 1009 kalau dia Airlangga itu lahir tahun 1000. Masih 9 tahun. 9 tahun udah bisa kayak bikin begini. 1009 itu lebih cocok masanya Dharma Wangsa Teguh. Ya, kalau yang di Jolotundo itu 899 ya. Oh iya ya. Saka. Nah, kalau Masehinya 977. 977 ya. Cuma bisa aja begitu. Tapi yang pasti di sini kan ada prasasti Cunggrang ya. Ada Cunggrang. Cunggrang dari tahun 929 Masehi, masa Mpu Sindok. Ini mungkin Mpu Sindok begini di sini. Cuma kalau dari ini ada
bangunan bata ya? Bata. Bata, terus kemudian batu kali, Iya, batu andesit ya? Andesit ya. Perpaduan. Iya, perpaduan. Batu andesitnya dia di bawah. Di bawah. Di bawah, terus bata. Bata. Ini andesit apa bata ini? Bata. 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 Tebel-tebel itu? Yang ini. Hah, Andesit ini. andesit kan? Andesit, Bata ya. baru di atasnya. Di atasnya. Oke, ini kayaknya harusnya ada jala duara ya? Iya, ini. Iya, 1, 2, 3. Setidaknya ada 3 ya? Tiga. Hilang. Terus air harusnya keluar dari Keluar sini. dari sini, ya. Ini kayak bisa nggak ya? Ini masih lanjut ke sana ya? Bisa. Hah? Bisa. Strukturnya ya? Iya. Soalnya awalnya ini memang kelihatan ada jalur air, berarti airnya kemungkinan sampai sini ya? Nah, iya, ini di sini. Nggak ngalir turun semua ke sini. Oke, ini perpaduan berarti batu andesit bawah, Iya. terus bata. Bata yang di atas Oke. bata. Terus ini bentuknya seperti ini. Ini harusnya ini ya lebih besar lagi ya. Besar lagi ini. Kalau di foto Belanda sampingnya situ ada sayap juga. Iya, ada saya juga. Cuma udah runtuh. Udah runtuh. Ada reliefnya juga. Ada. Terus kalau yang ini Dewi Sri. Dewi Sri. Dewi Sri dia harusnya ada pancuran ya. Oke, cuma nggak ngalir ya. Nggak ngalir. Nggak ngalir. Yang itu Dewi Laksmi. Laksmi. Itu yang keluar dari Tete. payudara. Payudara. Atau bahasa Jawanya Iya, tete. iya. Kenapa kemudian dinamakan sumber Tete. tete? Oke. Kalau yang tengah itu apa? Itu dulu patung Dewa Wisnu Prabelangga kan di situ. Oh, Wisnu naik Iya, Garuda. naik Garuda. Oke. Tuh, terus ada cerita apa lagi di sini? Ini belum pernah dipugar ya? Belum pernah. Terus airnya ngalir dari mana ini? Dari belakang candi itu. Belakang candi? Belakang. Ya. Yuk, ke sana yuk. Besi. Dari belakang ini. dari tebing ini. Tebing ini. Langsung ngalir ke Tengah-tengah sini. Tete itu. Harusnya ngalir yang sana di Dewi Sri. Ya, Cuma mampet ya. Mampet ya, nggak ngalir. Terus yang satu di Laksmi. Ini dulu lebih seperti ini atau dia ada bata-bata lagi mestinya bagian belakangnya? Mungkin ada dulu, tapi sampai di sini ketepatannya. Wah, ini mengalami keretakan. Ya, keretakan ini. Keretakan ini harus segera dikonsolidasi. Kalau enggak dia runtuh. Runtuh ya. Ini juga keretakan. Keretakan. Oke. Terus air berarti dari sana, Ya, dari tebing bawah, situ ya? Tebing itu. Dari bawah pohon. Dari bawah pohon. Iya. Oke. Ya ini kalau yang ini tatanan Tatanan asli di situ. ini. Hah? Enggak, saya nanti. Oh gitu. Supaya nahan ya. Iya, benar. Oke. Terus kalau orang sini percaya gimana, ada cerita-cerita? Kalau orang sini itu kan Mas, kalau orang sini kalau orang sini percayanya kan ini pepunden kan orang sini. Orang sini kalau mau punya hajat kalian itu bawa tumpeng ke sini. Bawa tumpeng ya? Bawa tumpeng. Bersih desa gitu? Bersih desa. Tiap suro atau punya hajat ya? Punya hajat, kalau orang punya hajat. Punya hajat pasti di sini. Iya, maksudnya. Oke. Tapi setahun sekali diadakan sedekah bumi, mandi suci di sini, warga di sini. Iya. Terus kenapa ditaruh bunga sedap malam? Sedap malam ini tamu. Oh, tamu. Tamu. Ada arti khusus? Ya mungkin itu kepercayaan lah. Kepercayaan. Iya, buat membawa bunga ini. Oke. Ini harganya cukup besar. Ini ukurannya berapa ya? Pernah inget nggak? Ini ukurannya itu paling 2 meter? Hah? 2 meter ada? Nggak ada ya? Ada. 1,5 ya? 1,5. Oke. Kita lihat detailnya, cakep sekali.
dia punya air keluar dari payudara, terus dia direlit, ada di prabanya ada sinar-sinar menandakan kedewaan. Ini Laksmi dipahatkan dengan cukup raya. Kalau bahan batuannya ini khas sini, dia dengan porositas cukup besar dari khas Penanggungan, jadi bahannya dia nggak jauh-jauh amat begitu. Terus kemudian selain di dua payudara, harusnya juga ada di dua tangan ini ya, jadi ada empat ya. Nah, 4 begitu yang tempat mengeluarkan airnya. Ini di Dewi Laksmi yang ada di, ini menghadap kemana? Ke barat ya? Ke timur. Oh, ke timur. Oke. Sekarang kita lihat Dewi Sri. Dia di sini ada lubang tempat keluarnya air. Kemudian kanan kiri ini di Amerta ini teratai ya. Oh, bonggol teratai. Bonggol teratai keluar di sana. Pahatannya cukup bagus. Ini juga teratai. Ya. Ya, teratai keluar tanpa jambangan. Kalau biasanya mengidentifikasi itu dari masa Kadirian. Kalau ada wadahnya itu dari masa Singosari. Oke, cukup raya digambarkan. Bahan batunya juga sama dengan Laksmi, memang jodoh. Cuma menarik dia di bagian praba, dia dibolong begitu. Oke. Roda Dharma, dia melambangkan roda Dharma. Berbeda dengan Laksmi, polos, sedangkan di Dewi Sri ada melambangkan roda Dharma. Oke, cantik sekali. Penggambarannya, detailnya sangat raya sekali. Diameter kurang lebih 1,5, panjangnya 1,5, ini 50 cm. Oke. Kalau kesini silakan nikmati detailnya. Sayang bagian mukanya sudah aus. Jadi ini. Nah, di sini bagian tengah antara Dewi Sri sama Laksmi diduga dia diletakkan arca Wisnu naik Garuda. Bagian tengah sini ya, naik Garuda yang diduga di museum. Cuma katanya ukurannya sih lebih besar yang di museum. Tapi yang di museum sendiri sebenarnya banyak tambelan-tambelan. Karena waktu ditemukan memang sudah dalam kondisi pecah begitu ya. Tapi kalau ketinggiannya sih pas aja. Iya, pas aja. Iya. Coba menarik gitu. Ini buah campers apa Chrome ya, saya lupa, pernah mengeluarkan hipotesis tentang dulu di sini adalah tempat Wisnu naik Garuda. Kalau dibilang demikian maka pas, dia Wisnu dengan dua istrinya atau sakti, yaitu Dewi Sri dan Dewi Laksmi.